Episode 4. Duduk di pangkuan, Stella menarik tangan Vero menuju ke kampus. "Kita mau kemana?" tanya Vero. Stella menghentikan langkahnya. Dia sedikit terengah-engah karena berjalan cepat menghindari David. "Maaf, aku akan pulang saja," jawab Stella. "Kenapa harus pulang?" "Lalu," tanya Stella, "karena kamu sudah menarik tanganku. Jadi sekarang kita akan bersenang-senang," jawab Vero. "Maksudmu?" "Aku akan mengajakmu ke suatu tempat," jawab Vero semangat. "Tapi aku bersama sopir. Dia selalu mengawasiku kemanapun aku pergi," ucap Stella. Vero yang mendengarnya tidak jadi semangat. "Sebenarnya siapa kamulah? Kenapa harus selalu dikawal dan diantar segala?" Stella hanya tersenyum menanggapi pertanyaan Vero. "Senang bertemu denganmu, Vero. Tapi sepertinya aku harus pulang," ucap Stella. Vero tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal dia ingin bisa mengenal Stella lebih dekat. Gadis di depannya ini sungguh mempesona. Vero akan mencari tahu siapa sebenarnya Stella itu. "Baiklah, kalau boleh aku minta nomor ponselmu lah." Stella merasa tidak enak apabila dia tidak memberikan nomornya. Akhirnya dia meminta ponsel Vero dan menuliskan nomor telepon miliknya. Sampai bertemu kembali, pamit Stella. Kemudian dia menelepon sang sopir untuk menjemputnya di tempat dia berada sekarang. Vero menatap kepergian Stella dengan senyuman penuh makna. "Cantik sekali," gumam Vero. David sedang berada di ruang kerjanya. Dia merasa bingung dengan dirinya sendiri. Kenapa dia kesal melihat Stella bersama pria lain? Marco masuk ke dalam ruangan David bersama Anna. "Sayang, kenapa kamu tidak menjawab teleponku?" seru Anna. David melirik wanita itu malas. "Aku sibuk," jawab David singkat. "Sesibuk apa dirimu sampai menjawab telepon dariku tidak bisa?" ucap Anna mendekat ke arah David. "Anna, apa maumu?" tanya David. Anna menghampiri David dan duduk di pangkuannya. "Aku ingin kamu, sayang," jawab Anna membelai rahang David. Marco membuang muka melihat tingkah Anna yang seperti itu. "Berdirilah. Aku mau ke kamar mandi," ucap David merasa risih. Anna mendengus kesal. Kemudian dia berdiri dan berjalan ke arah sofa sambil menghentakkan kakinya. David menatap tajam ke arah Marco dan hanya dibalas dengan mengangkat kedua bahunya oleh asistennya itu. Kemudian dia pergi ke kamar mandi dan menutup pintunya. David mengambil ponsel dan mengetikkan sesuatu. "Kenapa kamu biarkan wanita itu masuk?" "Dek." Ponsel Marco bergetar. Dia melihat bosnya mengirimkan pesan. "Tuan Arnold yang menyuruh saya, bos." David membaca balasan pesan dari Marco. "Cepat bawa wanita itu keluar. Kalau tidak aku akan menyuruh Sylvie meninggalkanmu." Marco membaca pesan itu dengan mata melotot. "Tidak. Jangan Sylvie," batin Marco. Sylvia adalah pacar Marco yang sangat dicintainya. Dia bekerja di perusahaan David sebagai manajer pemasaran. Akhirnya dengan pasrah Marco menyuruh Anna untuk pergi dari ruangan itu. "Aku tidak mau. Papa Arnold yang menyuruhku memesan desain gaun pengantin bersama David," seru Anna. "Tuan David akan ada meeting sebentar lagi," ucap Marco sopan. "David, sebenarnya kamu kenapa?" seru Anna dari luar kamar mandi. David yang sudah merasa geram dengan tingkah Anna keluar dari dalam kamar mandi dengan wajah yang datar. "Aku tahu kamu menghindariku, kan?" tanya Anna menarik ke meja David. "Sudah kubilang, aku sibuk, An. Pergilah bersama Marco," ucap David. Anna tidak tahan lagi dengan tingkah David yang seakan menghindarinya. Dia merasa terabaikan sebagai seorang tunangan. "Halo, Pa. David tidak mau mengantarkanku pergi ke tempat perancang gaun pengantin yang sudah Papa pesan," ucap Anna menelepon Papa Arnold. David merebut ponsel Anna dan mematikannya. "Dengarkan aku, An. Jangan sampai aku melihatmu mengadu lagi. Besok akan kuantarkanmu, tapi saat ini aku tidak bisa. Terserah kamu mau atau tidak," seru David menatap tajam tunangannya itu. Anna tersenyum. Akhirnya dia menang menghadapi David kali ini. "Baiklah, aku akan kembali ke sini lagi besok siang," ucap Anna mencium pipi David sekilas. Kemudian dia pergi dari ruangan David dengan senyum kemenangan. Sekarang tinggal menyuruh Sylvia untuk pekerjaan di luar kota. "Selama sebulan," ucap David menyeringai kepada Marco. "Bos, jangan gitu dang. Aku gak bisa berjauhan dari Sylvia sehari saja," seru Marco. "Terserah, aku adalah bosnya. Jadi kamu sudah tahu sendiri konsekuensi apabila tidak bisa menjalankan perintahku dengan benar," ucap David. Marco langsung menelepon kekasihnya itu dan pergi dari ruangan David. Keesokan harinya, Stella saat ini sedang berada di kelas. Dia menunggu dosen yang akan mengajar. "Lala, lihat ini," ucap seorang gadis di samping Stella. Dia adalah Feli, salah satu teman Stella di kampus. "Bagus sekali. Apa kamu akan membelinya?" tanya Stella.
Aku ingin sekali membelinya. Tapi itu tidak mungkin, jawab Feli. Kenapa tidak mungkin? Lihatlah dress ini. Harganya sangat mahal. Ini dirancang khusus oleh desainer terkenal kota ini, jawab Feli. Stella mengamati gambar di ponsel Feli. Ini adalah perancang langganan mamiku. Akan ku antar kamu ke tempat butik Tante Amber, dan aku akan meminta persenan untuk dress ini, ucap Stella. Feli tersenyum senang. Dia memeluk Stella dan mengucapkan terima kasih padanya. Setelah beberapa saat dosen datang, dan semua mahasiswa kembali tenang dan mengikuti pelajaran, siang ini, David mengantarkan Anna untuk memilih gaun pengantin. Tentu saja Anna berdandan sangat cantik dan seksi untuk menarik perhatian David. Sayang, bagaimana menurutmu kalau gaun ini terlihat lebih mewah dengan taburan butiran kristal di bagian depannya, tanya Anna kepada David. Terserah, jawab David. Tapi mata David tidak melihat ke arah tunangannya itu, melainkan ke arah depan di mana dia melihat gadis yang sudah mengabaikannya sedang berbincang dengan temannya. Sebenarnya Stella sudah melihat David sedari tadi dia masuk butik karena melihat mobil pria itu di depan. Tapi Stella sama sekali tidak peduli lagi. Mungkin dia sedang fitting baju pengantin dengan tunangannya itu. Batin Stella, jadi ini dress yang kamu mau, Val? Tanya Stella pada Feli. Iyalah, tapi sepertinya ini lebih cocok kamu pakai deh. Lihat badanku terlalu gemuk untuk ukuran dress mini ini. Stella menatap dress itu dan memang benar ukuran. Dressnya memang terlalu kecil untuk Feli yang ukuran tubuhnya agak berisi itu. Kita cari yang lain saja yang modelnya agak mirip. Soalnya di butik Tante Amber hanya memproduksi baju limited edition. Feli mengangguk. Sedangkan David masih tidak lepas menatap gadis yang sudah membuat hatinya kacau itu. Sayang, aku akan mencoba gaun ini dulu, ucap Anna. David berhenti menatap Stella dan berbalik melihat Anna yang terlihat sumringah sedari tadi. Ya, coba saja, jawab David sekilas. Anna langsung meninggalkan David pergi ke ruang ganti, sedangkan pria itu punya kesempatan untuk menghampiri Stella. Hai, sedang memilih baju, tanya David pada dua gadis di depannya. Stella yang sudah tidak peduli dengan David hanya diam saja. Iya tuan tampan, kita sedang memilih dress yang cocok, jawab Feli tersenyum. Lah, ada tuan tampan menghampiri kita. Kenapa kamu diam saja, bisik Feli pada Stella yang masih fokus memilih. Val, aku mau nyoba dress ini dulu ya, ucap Stella kemudian pergi dari hadapan David menuju ruang ganti. David yang melihat itu langsung mengikuti Stella yang sudah masuk ke bilik ruang ganti. Stella tidak menyadari kalau David mengikutinya. Dengan percaya diri gadis itu membuka dress yang dipakainya dan hanya menyisakan dalaman saja. David melihat tubuh mulus Stella yang seksi itu dengan menelan salivanya. Ada desiran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya dan berpusat di satu tempat. Shit, ternyata gadis kecil itu mempunyai tubuh yang seksi juga, batin David. Stella masih tidak sadar. Dia langsung memakai dress pilihan Feli itu dan menatap cermin. Matanya melotot sempurna ketika melihat pantulan cermin yang memperlihatkan adanya manusia lain di ruang ganti itu. Stella membalikkan badan dan akan berteriak, tapi David telah menarik pinggang gadis itu ke dalam pelukannya dan membungkam mulut Stella dengan sebuah ciuman. Stella memukul dada David sangat keras dan mendorong tubuh tegap pria itu. David yang tidak siap dia pun terdorong ke belakang. Brengsek kamu, David, seru Stella. Lah, dengarkan aku dulu. Aku sangat merindukanmu, Stella, ucap David. Stella menampar wajah pria itu dan langsung keluar dari bilik ruang ganti. David memegang pipinya yang terasa sedikit panas karena tamparan Stella yang lumayan keras. Dia tersenyum, seperti baru saja mendapatkan mata air di padang pasir. Dengan hanya memeluk dan mencuri ciuman Stella sudah membuat hatinya menghangat. Seakan kerinduannya selama ini terobati meskipun harus mendapatkan hadiah dari gadis itu. Ternyata rasanya sangat manis semanis madu. Stella, aku benar-benar tidak bisa jauh darimu. Bibirmu seperti candu yang ingin rasanya. Menyesapi lagi rasa manis itu, gumam David tersenyum. Sedangkan Stella langsung menarik tangan Feli dan pergi keluar dari butik tersebut. Stella, kita mau kemana? Seru Feli. Pindah butik lain saja, Val, jawab Stella mengajak temannya itu masuk ke dalam mobilnya. Tapi dress yang kamu pakai gimana? Tanya Feli yang melihat Stella masih memakai dress butik itu. Nanti biar mami yang membayarnya, jawab Stella. Rasanya dia ingin berteriak marah karena sikap David yang sangat tidak sopan itu. Kenapa pada saat Stella sudah merelakannya, tapi pria itu malah semakin mengejar Stella? Aku sangat membencimu, David. Hiks. Akhirnya lulus sudah air mata Stella. Feli yang melihat temannya itu menangis hanya bisa memeluknya dan memberi ketenangan pada Stella. Berceritalah padaku kalau kamu ada masalah lah, ucap Feli mengelus punggung Stella.